Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-29 dari bulan Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Januari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Kautsar Tapin dalam Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian membaca bab yang ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami mohon lindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca bab yang ke-16. Penulis berkata, Babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk selalu menjaga sunnah, menjaga pengamalan sunnah dan adab-adabnya. Menjaga pengamalan sunnah dan adab-adabnya. Apa maksud dari bab ini? Yaitu seorang muslim seyogianya, seharusnya selalu melazimi, yaitu mengerjakan terus-menerus apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun tingkah laku. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun persetujuan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan seluruh jalan tertutup kecuali yang dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab memerintahkan kepada kita agar selalu menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sunnah tersebut yang dimaksudkan di dalam bab ini? Saya akan sebutkan perkataan as-sunnah di dalam bahasa Al-Quran ataupun hadis ataupun para ulama. Yang pertama, as-sunnah maknanya adalah segala apa saja yang ada ajarannya di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah,
akhlak, adab, muamalah, berkaitan dengan akidah, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim di dalam qalbunya tentang tauhid, rukun iman, ya. Atau berkeyakinan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, membaca Quran, atau berkaitan dengan ibadah juga bernazar, menyembelih, kemudian berbakti pada orang tua, memuliakan tamu, menghormati tetangga, atau yang berkaitan dengan muamalah, hubungan antar sesama manusia, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan saudara dengan saudara, hubungan rakyat dengan pemimpin, hubungan manusia dengan hewan, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Akhlak sabar, akhlak dermawan, akhlak pemalu, akhlak macam-macam akhlak, atau adab, adab makan, adab minum, adab tidur, adab berduduk, adab bermajlis, adab buang air besar. Maka ini semua ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu maksudnya adalah as-sunnah. Ini maksud as-sunnah yang pertama. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mendapati para ustadz berkata as-sunnah, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah, maka makna yang pertama dari sunnah adalah apa saja ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dariku. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaranku yang ada dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang sudah saya sebutkan, baik ajaran Rasul yang berkaitan dengan akidah, keyakinan qalbu, keteguhan qalbu tentang rukun iman, atau yang berkaitan dengan ibadah, atau yang berkaitan dengan muamalah, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Itulah makna sunnah yang pertama. Dan itu yang dimaksudkan di dalam bab kita ini. Al-amru bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya. Sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna sunnah yang kedua yang disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam perkataan para ulama adalah as-sunnah semakna dengan hadis. Semakna dengan hadis. Jadi kalau ada seorang penceramah mengatakan permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah, maka maksudnya adalah permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qawlin aw taqririn aw sifah khalqiyah aw khuluqiyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan Rasulullah, atau berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sifat akhlak jasmani atau akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan sunnah, yaitu semakna dengan hadis. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abadan." Wahai manusia, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepada sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa sesuatu tersebut? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Sunnah yang kedua ini maksudnya apa? Hadis. Maksudnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian seperti orang mengatakan permasalahan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Nah, Sunnah yang dimaksud di sini apa? Hadis. Ya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah Sunnah kebalikan dari bid'ah. Sunnah kebalikan dari bid'ah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dari sahabat Nabi Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Maka sesungguhnya siapa saja yang hidup dari kalian sepeninggalku, maksudnya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah ajaran para khalifah yang diberi petunjuk yang baik. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Ini menunjukkan bahwa arti sunnah yang ketiga adalah muqabilu bid'ah, kebalikan dari arti bid'ah, kebalikan dari bid'ah. Ya, ini arti sunnah. Misalkan amalan ini sesuai dengan sunnah, amalan ini bid'ah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari bid'ah, yaitu amalan ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amalan bid'ah baru mengada-ngada, belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sunnah yang ketiga. Makna sunnah yang keempat adalah al-mandub, sesuatu yang dianjurkan di dalam ilmu fikih. Ada salat maghrib, salat wajib. Setelah maghrib 2 rakaat salat apa? Sunnah. Berarti sunnah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ilmu fikih. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Kalau aku tidak memberatkan atas umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Sebelum sholat hendaknya membersihkan giginya. Membersihkan gigi sebelum sholat sunnah Rasul. Sunnah yang di sini dimaksud apa? Sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Puasa Ramadan adalah puasa wajib. Puasa Senin Kemis adalah puasa
sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Puasa yang dianjurkan, tidak wajib. Nah, kembali kita ke bab tadi. Babnya berbunyi bagaimana? Babul amri bimuhafadhatis sunnah. Bab perintah selalu menjaga amalan-amalan sunnah. Kira-kira dari 4 arti sunnah tadi, yang mana yang dimaksud? Nomor 1 yaitu ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nomor 2 yaitu hadis. Nomor 3 kebalikan dari bid'ah. Nomor 4 sesuatu yang dianjurkan. Kira-kira mana yang dimaksud? 1, 2, 3, 4. Hah? Nomor? Oh, benar semua. Yang paling tepat Nomor 1. Yaitu kita diperintahkan oleh Allah di dalam syariat Islam untuk selalu menjaga sunnah. Menjaga sunnah yang dimaksud adalah menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu hukumnya wajib atau sunnah. Baik itu berasal dari Al-Quran atau hadis. Ya. Baik itu berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Apabila itu ajaran sunnah, ajaran Rasulullah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka selalu jagalah amalan tersebut, ajaran tersebut. Ya, ini para ikhwan. Dan itu adalah tuntutan atas seorang muslim dari syariat Islam. Seorang muslim diwajibkan selalu menjaga sunnah. Sunnah yang dimaksud ajaran Rasulullah SAW. Baik. Sekarang saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dulu sebelum meninggal ada syekh saya namanya Syekh Musa Alun Nasr, Hafidh rahimahullah. Beliau berkata, para sahabat dahulu, lihat ya perkataannya. Habis ini saya akan nanya kepada Bapak Ibu. Para sahabat dahulu semangat mengerjakan sunnah karena dia adalah sunnah. Orang-orang sekarang malas mengerjakan sunnah karena dia adalah sunnah. Ayo, yang pertama dulu. Para sahabat dulu semangat mengerjakan sunnah karena dia adalah sunnah. Apa maksud sunnah yang pertama? Ya? Para sahabat dulu semangat mengerjakan sunnah karena dia adalah sunnah. Para sahabat dulu semangat mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena apa? Karena dia adalah sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Baik. Orang sekarang malas mengerjakan sunnah karena hanya dianggap sunnah. Apa maksudnya? Orang sekarang malas mengerjakan sunnah, malas mengerjakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dianggap itu bukan wajib, hanya sunnah. Paham? Itulah bedanya kita dengan mereka. Makanya mereka mendapatkan ridha Allah. Para sahabat dulu diridhai oleh Allah. Salah satu sebabnya ini. Semangat mengerjakan amalan sunnah yang tidak wajib karena ini ajaran Rasulullah. Orang sekarang malas mengerjakan sunnah, malas mengerjakan ajaran Rasulullah karena hanya dianggap hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, ini para ikhwah. Baik, kita kembali ke kitab kita. Lalu penulis Imam Nawawi membawakan ayat surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, perintah untuk selalu menjaga sunnah. Artinya kita seorang muslim
diperintahkan untuk selalu menjaga ajaran Rasulullah. Apapun ajarannya, mau itu perintah hukumnya wajib atau perintah hukumnya sunnah. Mau ajarannya itu ada dalam Al-Quran ataupun ada dalam hadis. Mau ajarannya itu berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Semuanya dikerjakan, selalu dijaga untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena dia sunnah. Apa arti sunnah di sini? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa dalil wajibnya mengerjakan dan selalu menjaga ajaran Rasulullah? Ingat ya, tidak berkaitan hanya urusan Al-Quran, hadis, enggak. Yang ada dalam Al-Quran pun jaga. Tidak berkaitan hanya ukuran wajib, yang sunnah pun jaga. Karena semuanya adalah ajaran sunnah. Ajaran apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita katakan ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah yang dimaksud apa? Ahlu orang-orang. Sunnah berarti orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Maka siapa yang mengklaim dirinya ahlu sunnah, wajib dia mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah melakukan perbuatan bid'ah. Gitu ya? Baik. Sekarang surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja, wa ma, dan apa saja. Apa saja. Baik urusan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak yang Rasulullah SAW bawa kepada kalian, ambillah, amalkanlah, jagalah selalu. Dan apa saja yang Rasulullah SAW larang atas kalian, jauhilah, jauhilah. Ini dalil yang menunjukkan wajib selalu beramal dengan sunnah. Apa saja perintah, kerjakan. Apa saja larangan, jauhi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ini tidak ada urusannya hanya dengan ibadah. Nggak ada. Ayo selalu jaga sholat. Tapi dengan istri kurang santun. Dengan istri kurang baik. Padahal Rasul SAW, padahal sunnah Rasul, ajaran Rasul terhadap istri, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Dan aku suami yang paling terbaik sikapnya terhadap istriku. Itu sunnah Rasul itu, ajaran Rasul. Jadi ajaran Rasul bukan hanya ukuran akidah, bukan hanya ukuran ibadah, tetapi juga ukuran berkeluarga, ukuran bernegara. Harus mengikuti sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya mendapati kasus, ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, saya yang dicerai oleh suami. Saya ini istri yang menikah dengan cara siri, tidak pakai catatan sipil. Kemudian tidak berapa lama suami saya menikah di KUA, berarti pakai catatan sipil. Berarti istri yang kedua, itu adalah istri yang kedua. Istri yang kedua menganggap bahwasanya dia istri yang paling sah. Dan dia meminta kepada suami saya untuk menceraikan saya. Karena saya hanya menikah dengan cara siri, padahal kami sudah punya anak. Saya masih cinta Ustaz terhadap suami saya. Dan lebih parahnya lagi suami bilang begini, saya ceraikan kamu. Tapi tunggu saya akan berdamai dulu dengan istri kedua. Baru nanti saya akan nikah kamu secara KUA. Ya akhi subhanallah.
Nggak boleh menzalimi orang. Anda mau anak perempuan Anda diberlakukan seperti itu? Kita mau, apakah seseorang mau adik perempuannya, keluarga perempuannya diberlakukan seperti itu? Kalau sudah menikah dan rukun pernikahannya sah, mau siri, mau di KUA, maka sah pernikahan. Harus dijaga kedua-duanya. Ini perhatian kepada para laki. Syariat poligami, syariat agung. Tidak boleh menghancurkan keluarga yang pertama. Ya, tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghancurkan keluarga yang pertama. Bahkan beliau saking ingin sempurnanya pernikahan pertamanya, beliau tidak menikahi seorang perempuan di atas Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Intinya, jangan berbuat zalim para ikhwan terhadap seorang perempuan. Mereka selalu di pihak yang lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum." Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada para perempuan. Sesungguhnya mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Tawanan itu terserah yang menawan. Lemah, selalu posisinya di alam lemah. Rasulullah SAW bersabda, "Inni uharriju 'alaikum haqqad dha'ifain, al-mar'ah wal yatim." Aku memberatkan kepada kalian untuk menjaga hak dua orang yang lemah. Anak perempuan dan anak yatim. Seorang perempuan dan anak yatim. Jangan bermacam-macam. Jadi sunnah bukan hanya ukuran jenggot, celana di atas 2 mata kaki, cadaran. Sunnah seluruh ajaran Rasul. Seluruh ajaran yang ada dalam kehidupan seorang muslim. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya harus sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang artinya, tidaklah mereka atau tidaklah beliau berbicara melalui hawa nafsu. Akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Kenapa kita selalu menjaga sunnah Rasul? Yang arti sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW. Karena apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu. Baik itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Selalu jaga. Kenapa? Karena itu adalah wahyu dari Allah. Saya beri contoh misalnya. Sebagian madhab fikih, di antaranya madhab Syafi'i, hukum sholat berjamaah fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Itulah perkataan madhab. Tetapi kalau dilihat dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan untuk sholat di mana dikumandangkan azan di dalamnya, terutama bagi laki-laki. Wa inna min sunanil huda as-salatu haitsu yunada bihinna. Termasuk sunnah Rasul yang lurus, sholat di mana dikumandangkan azan di dalamnya. Jadi jaga sunnah tersebut. Apalagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, berkata, "Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Sungguh aku melihat di zaman kami tidak ada yang tidak sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang terkenal dengan kemunafikannya. Beliau juga berkata, "Walaqad ra'aituna wa qad kana ar-rajulu yuhada baina rajulain hatta yuqama fi as-saff." Sungguh kami telah melihat seseorang dibawa oleh 2 orang, dipapah oleh 2 orang sampai berdirikan di dalam saf salat. Itu sunnah Rasul. Kita menghormati madhab-madhab fikih, tetapi lebih kita hormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ini para ikhwan?
Itu kenapa kita mengikutinya? Karena itu adalah wahyu dari Allah. Baik, ayat yang ketiga, sebelumnya azan dulu. Sudah azan belum? Masih belum ya? Baik. Ayat yang ketiga. Kenapa kita wajib menjaga sunnah Rasul SAW, ajaran Rasulullah SAW? Dalam surat Ali Imran ayat 31, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian, wahai orang-orang beriman, mencintai Allah, kalian mengaku cinta kepada Allah, maka dalil pengakuan, bukti mengaku cinta apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, yang artinya maka niscaya Allah akan selalu mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan selalu mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ayat ini pelajarannya apa? Ayat ini menjadi bukti pemutus hukum. Siapa saja yang ngaku cinta Allah tapi dia tidak mengerjakan sunnah, tidak menjaga sunnah, beribadah tidak sesuai dengan sunnah, akidahnya tidak sesuai dengan sunnah, maka berarti pengakuannya dusta. Berarti pengakuannya apa? Dusta. Muamalahnya tidak sesuai dengan sunnah, adab, akhlak tidak sesuai dengan sunnah, maka pengakuannya dusta. Jadi ayat ini ayat ujian, ayat standar, timbangan. Bagi siapa yang ngaku cinta kepada Allah, diuji, ditimbang pengakuannya tersebut dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apapun. Orang berbicara, majlis, adab bermajlis, adab ngobrol, adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab bergaul, adab buang air besar, buang air kecil, dan seterusnya. Ya, apakah dia sesuai dengan sunnah Rasul SAW? Kalau dia sesuai dengan sunnah Rasul, berarti benar cintanya kepada Allah. Kalau sudah benar cintanya kepada Allah, maka Allah akan mencintainya dan mengampuni baginya dosa-dosanya. Ini pelajarannya adalah yang mengamalkan sunnah, selalu menjaga sunnah, maka dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan daripada mengamalkan sunnah. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 21. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan hari akhir. Ini dalil menunjukkan wajibnya selalu menjaga sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW suri tauladan dalam segala hal. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam adab dan akhlaknya, dalam muamalahnya. Beliau adalah suri tauladan. Ini ayat menunjukkan wajibnya menjadikan Rasul SAW sebagai suri tauladannya. Ucapan, perbuatan, keadaan, semuanya berusaha mencontoh Rasul SAW. Bahkan sampai-sampai menyisir rambut, sebagaimana perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, "Inni istata'ta alla tamshuta ra'saka illa bi athar faf'al." Jika kamu sanggup tidak menyisir rambutmu kecuali dengan sunnah, sesuai dengan sunnah, lakukanlah. Nah, ini kan menuntut kita untuk belajar ajaran Rasulullah bagaimana sih? Berpakaian, nyisir rambut, kemudian mandi junub, berwudu, bertayamum, bergaul dengan istri, bergaul di atas ranjang. Bagaimana caranya? Ini menuntut kita untuk belajar agar mengetahui sunnah-sunnah Rasul
sehingga kita selalu menjaganya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Yang artinya, tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim pemutus keputusan di dalam apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka menerima keputusan tersebut tanpa ada keberatan di dalam diri mereka. Dan mereka benar-benar menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini jelas dalil agar kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Rasul Allah sampai bersumpah demi Allah, mereka tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib kalau tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim pemutus keputusan. Dan kalau sudah diputuskan oleh Rasulullah, menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak merasa berat menjadikan ajaran Rasulullah di hadapan kepala dan mata kepala dia. Tidak mendahulukan ajaran selain Rasulullah di hadapan ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada sunnah Rasul, tidak merasa berat dengan ajaran tersebut. Contoh misalkan jenggot, sunnah Rasul SAW. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ajaran. Saya tidak berbicara hukumnya secara hukum fikih, tetapi ajaran Rasul. Ada orang mengatakan gara-gara jenggot susah diterima kerja, gara-gara cadar susah dapat jodoh. Ini namanya berat dengan sunnah Rasul. Orang beriman tidak begitu. Ya, silahkan azan dulu. Habis azan mungkin dicukupkan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Allah. Allah. Baik, sekarang saya akan bacakan hadis-hadis Rasul. Dia adab-adab tapi sunnah. Apa arti sunnah di sini? Ajaran. Dia adab-adab tetapi sunnah, ajaran. Maka kerjakan. Meskipun hanya sebatas adab. Contoh misalkan hadis riwayat Muslim yang disebutkan oleh penulis di sini. Dari Abu
Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimali. Ada seorang lelaki makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini adab makan, tetapi sunnah Rasul. Apa arti sunnah di sini? Ajaran Rasul. Makanlah dengan tangan kanan. Orang ini dengan sombongnya mengatakan, la astati, nggak bisa, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, la stata'ta ma mana'ahu illa al-kibr. Sungguh engkau tidak akan sanggup makan setelah ini. Tidak ada yang menahanmu makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Maka rawi yang meriwayatkan hadis ini berkata, fama rafa'aha illa ila fi. Semenjak itu dia tidak bisa mengangkat makanannya ke mulut. Ini bahaya orang yang tidak menjaga sunnah. Tidak menjaga sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai menghinakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Yang artinya, sungguh kalian harus meratakan saf-saf kalian. Atau kalau tidak, Allah akan rubah wajah-wajah kalian. Ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul rata safnya. Jangan ada yang maju, ada yang mundur. Dan sunnah Rasul rapat safnya. Rasul SAW bersabda, suddul furaj. Yang artinya isi yang kosong. Atau kalian akan dirubah wajah kalian. Makanya kita sangat murka ketika ada seorang yang ditokohkan keagamaannya mengatakan biarin aja kosong, biar sholat sama setan, setan juga perlu sholat. Ini gimana ceritanya? Itu sunnah Rasul. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ajaran Rasulullah. Diperintahkan kita untuk menerimanya, tidak berat mengerjakannya. Ini para ikhwan. Jadi kita bukan murka sama orangnya, tapi perkataannya. Meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, contoh yang lain lagi dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahli min al-lail. Suatu malam di kota Madinah sebuah rumah terbakar. Falamma hudditha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ketika diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Api ini adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fatfi'uha 'ankum. Kalau kalian tidur, maka matikan api-api di rumah kalian. Api kompor, lampu, matikan. Ini sunnah Rasul. Meskipun hanya adab, tetapi ini sunnah. Sunnah apa maksudnya di sini? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah, di antaranya yang lain juga, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi' was-sahfa. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat makanan yang tersisa pada jari jemari dan juga makanan yang tersisa pada piring-piring. Kemudian beliau berkata, innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Kalian tidak tahu dari makanan-makanan tersebut mana yang ada berkahnya. Jangan-jangan yang masih di tangan kemudian kita cuci itu berkahnya. Kemudian kita tidak makan, akhirnya makanan kita tidak berkah.
Itu sunnah Rasul. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Ajaran Rasul. Meskipun hanya berkaitan dengan makan, ya, hanya berkaitan dengan makan. Contoh yang lain lagi, ini berburu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh berburu dengan ketapel, tapi dengan senjata. Kenapa? Innahu la yaqtulu sayda wa la yanqa'ul aduwa wa innahu yafqa'ul 'aina wa yaksirus sin. Dia tidak membunuh. Dia tidak menyakiti, dia tidak membunuh hewan buruan, dia tidak membunuh musuh, tetapi dia memicakkan mata, mematahkan gigi saja, malah membuat hewan tersiksa. Tidak boleh berburu dengan ketapel. Nah, ini sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain lagi, terakhir, yaitu inni a'lamu, ketika Umar bin Khattab ingin mencium Hajar Aswad, mencium. Beliau berkata, inni a'lam, aku sangat mengetahui, annaka hajar la ma tanfa'u wa la tadur. Engkau ini batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Batu, Hajar Aswad batu biasa. Enggak manfaat, enggak bisa memberi mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan cium. Jadi kita mengusap Hajar Aswad, kita mencium, itu karena Rasulullah mencium, bukan karena dia bisa memberi manfaat atau mudarat. Paham ya para ikhwah? Nah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Demikian dan bermanfaat kajian kita. Nah, cukuplah 50 menit ya. Kalau ada yang bertanya persilahkan. Karena kami pulang masih lama ini, masih berjalan pulang ke Banjar, ke Batola malahan, ujung Kalimantan Selatan. Nah, silakan. Namun karena keterbatasan kita kan masih ada hal-hal yang belum tahu terhadap semua sumpah yang disampaikan oleh sumpah. Kita tidak melakukannya. Apakah ada ujung? Dan bagaimana kita mencari hal tersebut? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selalu kaidah bahwa al-jahlu udhrun in wujud. Kebodohan itu adalah uzur untuk dimaafkan. Jika tidak tahu, dimaafkan. Itu kaidah dasarnya. Tapi ada perkara-perkara yang seorang muslim tidak boleh tidak tahu dan tidak mungkin tidak tahu. Maka ini tidak dimaafkan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Belum pernah mendengar hadis Rasulullah itu pernah meletakkan pelupah kurma di kubur supaya setelah pelupah kurma tidak layu diringankan. Kemudian Rasul pengen meletakkan juga sunnah, apa itu sunnah dan meletakkan pelupah kurma ke makam ayah. Sementara ada pernah saya mendengar pendapat katanya itu sunnah khusus yang hanya Rasulullah yang boleh melakukan. Apakah memang ada sunnah yang tidak bisa kita lakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi ada sunnah yang beda misalnya dilarang ada minum berdiri. Dan juga sumber lain mengatakan boleh Nabi minum berdiri. Bagaimana kita menyikapi dua hal yang berbeda? Bagus pertanyaannya. Hadisnya begini, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Rasul SAW melewati dua kuburan. Faqal innahuma la yu'adzaban. Sungguh orang yang ada di dalam dua kuburan ini benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir.
dan kedua-duanya disiksa dalam dosa besar. Innahuma lakabir. Sesungguhnya dua orang ini disiksa karena dosa besar. Ammal awal fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, karena dia tidak menjaga saat kencing. Akhirnya najisnya terciprat ke sana kemari. Atau dia tidak menjaga auratnya saat kencing. Yang kedua, wa ammal akhar fakana yamshi bin namim. Yang kedua, tidak menjaga lisannya, suka mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma dan meletakkan di dua kuburan tersebut. Kemudian beliau berdoa, la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga keduanya diringankan siksa selama pelepah kurma tersebut tidak kering. Berarti di sini terdapat pelajaran bahwa Rasulullah SAW mendoakan dua orang tersebut diringankan siksanya, tetapi doanya terbatas dengan waktu selama pelepah kurmanya tidak kering. Kalau sudah kering, maka tidak berlaku lagi doa Rasulullah SAW tersebut. Baik. Lalu apakah ini sunnah juga kita lakukan terhadap kuburan-kuburan keluarga kita? Jawabannya terjadi khilaf. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu tidak. Taib. Kalau sudah begini Pak, maka kita harus mencari pemahaman yang benar terhadap kelakuan Rasulullah SAW tadi. Pemahaman yang benar tidak ada lain kecuali dari para sahabat Nabi. Sekarang pernahkah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 orang yang dijamin surga. Kemudian para ahli ulama di zaman para sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, melakukan yang seperti itu? Maka jawabannya tidak. Menunjukkan bahwa itu adalah doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus memilikinya. Kenapa? Karena Rasul SAW diberi wahyu oleh Allah bahwa ini dua orang sedang dikubur dan disiksa di dalam kuburnya. Sedangkan kita manusia biasa tidak tahu karena tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kan kita punya sikap kehati-hatian. Mungkin saja disiksa. Kita letakkan pohon apa namanya itu? Kalau di Banjar pohon apa? Lain. Pohon Kamboja. Pohon Kamboja itu kisahnya. Kenapa diletakkan pohon Kamboja? Karena pohon Kamboja itu lama hidupnya. Akhirnya orang menganggap bahwa diampuni terus dosanya. Padahal yang menyebabkan dua orang ini diampuni dosanya apanya? Pohonnya atau doa Rasulullah? Dari mana kita tahu pemahaman yang benar? Dari mana pemahaman yang benarnya? Dari para sahabat Nabi. Selalu begitu. Kalau terjadi perselisihan pendapat di dalam pemahaman, kembalikan pemahamannya kepada para sahabat. Karena kita ini semua dari kaum muslimin bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Nggak ada yang berani saya tidak memakai Al-Quran dan hadis. Nggak ada yang berani begitu. Semuanya berpemahaman dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi sekarang pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis itu pemahaman siapa? Itu jadi masalah. Itu yang sering terjadi perbedaan pendapat. Paham ya? Pada ikhwan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kalau di satu ada penjelasan bahwa dibolehkan untuk minum dengan berdiri karena Rasul SAW minum dengan berdiri. Kemudian di sana ada hadis Rasul yang melarang la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Bagaimana cara menanggapinya ini? Jawabannya adalah tadi kita katakan ada sunnah yang semakna dengan hadis. Ada sunnah yang semakna dengan apa? Hadis. Hadis Rasul itu apa? Seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Nah, di dalam kaidah para ulama,
bahwa hadis apabila ucapan Rasulullah lebih didahulukan daripada perbuatan Rasulullah. Kenapa? Karena kadang-kadang perbuatan Rasulullah ada kekhususan hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kasus ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yashrabanna ahadukum qa'iman." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Itu hadis. Hadis itu maksudnya ucapan yang keluar langsung dari Rasulullah SAW. Sedangkan di sana ada perbuatan Rasulullah. Perbuatan itu maksudnya apa? Para sahabat bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri saat haji. Mana yang lebih kuat kedudukannya? Sabda Rasul, ucapan beliau langsung, atau cerita dari sahabat Nabi tentang Rasulullah? Mana yang lebih kuat? Sabda Rasul. Mungkin ini adalah kekhususan Rasul, mungkin. Atau mungkin saat itu beliau memerlukan minum untuk sambil berdiri sebagai pengajaran kepada kaum muslimin bahwa di hari Arafah tidak boleh ada yang berpuasa dari jamaah haji. Paham sekarang? Jadi apa yang Bapak pahami? Kalau ada pertentangan antara hadis yang keluar dari mulut Rasul dengan kisah para sahabat tentang perbuatan Rasulullah, mana yang didahulukan? Ucapan Rasulullah. Begitu selalu. Ya, begitu selalu. Dan itu banyak di dalam contoh-contoh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, cukup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi